Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah. Bab 2. Hendra, Hera, dan juga Bu Sulis pulang dengan keadaan berantakan dan beberapa luka di tubuh mereka. Sedangkan Winona tampak santai menonton televisi sambil memakan camilan. Saat pintu diketuk, wanita itu langsung bangkit dan memasang wajah kaget melihat penampilan ketiga orang yang berdiri di hadapannya. "Loh, kalian kenapa?" tanya Winona. "Ini karena perbuatanmu," bentak Bu Sulis. "Sudah Bu, kita bicara di dalam. Tidak enak kalau tetangga lihat," bisik Hendra. Diam-diam Winona mengulum senyumnya sambil mengikuti ketiga orang itu masuk. Ia mengambilkan air putih. Tatapan mereka begitu tajam pada Winona. Bahkan Bu Sulis langsung menjambak rambut menantunya itu dengan keras. "Beraninya kamu menghancurkan rencanaku," teriak Bu Sulis. "Sakit Bu, rencana apa sih? Kalian menuduhku yang bahkan aku saja tidak tahu apa yang kalian maksud," tutur Winona. Ia memegang tangan mertuanya yang masih bertengger di rambutnya. "Jangan pura-pura bego kamu." Hendra menatap sang adik agar tidak ikut bicara. Ia melepaskan tangan sang ibu dari rambut. Tidak ingin sampai ada kekerasan. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan itu berdampak padaku? Aku harus mengganti mobil yang kamu bakar," ujar Hendra. Nada bicaranya masih biasa. Ia sebisa mungkin menahan untuk tidak membentak Winona. Winona mengerutkan dahinya. "Mas, aku benar-benar tidak mengerti. Mobil siapa yang aku bakar? Lagi pula, kamu pikir aku gila sampai membakar mobil orang lain?" balasnya tidak terima. "Bisa-bisanya kamu menyangkal. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang kamu lakukan. Bukan cuma aku, tapi Hera dan orang-orang di sana juga melihatnya," pekik Bu Sulis. Winona tertawa dalam hati. Ia akan mempermainkan mereka yang sudah berani mengkhianati ketulusan wanita seperti Winona. Ia tetap menyangkal semua tuduhan itu. Ia menentang mereka untuk membuktikan dengan kamera CCTV yang ada di tempat itu. Bu Sulis menggeledah isi kamar menantunya. Ia harus mendapatkan pistol yang dipegang oleh Winona tadi. Kamar itu sudah berantakan seperti kapal pecah. Tapi Winona berdiri dengan santainya sambil menatap Bu Sulis dan Hera yang terus mencari barang yang sudah jelas tidak ada di sana. "Kalian menuduhku tanpa bukti. Aku saja dari pagi di rumah. Tanyakan pada Mbak Nita kalau tidak percaya," seru Winona dengan nada kesal. "Sudah Bu, lebih baik kalian bersih saja dulu dan obati lukanya. Nanti kita bicara lagi," saran Hendra. Lelaki itu sebenarnya sosok yang lembut dan penyayang, tapi mudah dipengaruhi oleh sang ibu. "Awas kamu, kalau ada bukti, aku akan langsung seret kamu ke polisi," ancam Bu Sulis, lalu keluar dari kamar itu sambil menyeret Hera yang menatap sengit kakak iparnya. Hendra menutup pintu kamarnya dan menuntun Winona untuk duduk di ranjang, sedangkan dirinya berjongkok di hadapan sang istri sambil menggenggam tangan wanita. Dalam hati Winona mengumpat, ingin sekali ia menghajar wajah tampan suaminya, tapi ia mencoba untuk menahan agar rencananya tidak gagal. "Sakit ya?" Tangan Hendra terulur untuk mengelus lembut rambut Winona yang tadi dijambak Bu Sulis. Winona mengangguk. "Iya, tidak cuma kepalaku yang sakit, tapi hatiku juga, Mas," batinnya. "Maafkan ibu ya," ucap Hendra. Inilah yang membuat Winona semakin jatuh cinta pada Hendra karena sikap lembut lelaki itu.
Tapi saat ini bukan desiran hangat dalam dada yang dirasakan, tapi denyutan yang begitu nyeri. Bukannya Mas bilang ada lembur? Kenapa pulang bareng ibu dan Hera? Tanya Winona. Hendra mengatakan jika ia diajak untuk mendatangi acara pernikahan anak teman Bu Sulis. Hanya itu yang bisa dikatakannya. Meskipun ia juga dengan jelas melihat Winona datang ke villa di mana acara pernikahannya akan dilangsungkan. Bahkan Hendra mengingat saat itu Winona mengenakan daster dan jaket hitam, antara percaya dan tidak. Tapi ia benar-benar melihat Winona. Tapi wanita itu tetap kekeh jika dirinya tidak pergi kemanapun. Yang membuat Hendra ragu adalah apa yang terjadi tadi. Ia percaya Winona tidak mungkin bisa berbuat brutal, apalagi sampai membawa pistol. Lagi pula, dari mana Winona akan mendapatkan pistol yang sudah jelas tidak sembarangan orang memilikinya? Kamu pikir pakai logika deh, Mas. Kalau memang itu aku, apa tujuanku melakukan itu? Dan juga dari mana aku punya pistol? Mungkin saja itu orang yang mirip denganku. Aku sakit hati kalau kamu tuduh begitu, ucap Winona dengan kepala yang menunduk. Maaf sayang, Hendra memeluk tubuh sang istri dengan erat. Semua yang terjadi membuat Hendra mengerang frustasi kala mengingatnya. Winona tetap menyangkal, sedangkan Hendra antara yakin dan tidak jika wanita itu adalah istrinya, karena suaranya bahkan sama dan berada di hadapan Hendra dengan mengancam. Apa Nana pura-pura? Tapi tidak mungkin dia melakukan kejahatan, batin Hendra. Semua orang dibuat bingung karena Winona. Ia akan menunggu bukti yang akan dibawa oleh Bu Sulis nanti. Tidak sabar melihat ekspresi mereka nanti. Winona memang tidak membiarkan mereka mati, karena ia masih ingin membuat mereka merasakan penderitaan karena berani mempermainkan dirinya. Jika mereka tahu siapa Winona yang sebenarnya, mereka pasti akan berpikir ribuan kali melakukan ini. Mungkin saja mereka bisa mati berdiri saat tahu tentang jati diri sebenarnya seorang Winona. Orang yang kenal dengannya bahkan tidak pernah berani menatap mata wanita itu. Kamu mandi dulu, biar nanti aku obati lukanya, ujar Winona melepaskan pelukannya. Iya, Hendra bangkit dan berlalu ke dalam kamar mandi. Wanita itu mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Musnahkan semua bukti itu, biarkan mereka setengah mati mencarinya, tita Winona pada seorang seberang telepon. Siap nyonya, jangan lakukan apapun tanpa ada aba-aba dari saya, pesan Winona. Baik, kami sudah mengantongi bukti penggelapan dana dari Suseno. Tuan besar belum tahu soal ini nyonya, jelas lelaki itu. Simpan baik-baik, saya akan menggunakannya nanti, balas Winona lalu mematikan ponsel itu. Keesokan harinya Winona berperan seperti biasanya, membereskan rumah, mencuci dan memasak. Bu Sulis yang baru saja bangun langsung mendatangi Winona dengan melayangkan berbagai ancaman, lalu masuk ke kamar mandi. Aku yang diancam, tapi kalian nanti yang akan ketakutan, gumam Winona sambil menyiapkan meja makan. Kamu bilang sesuatu? Tanya Hendra membuat Winona terkejut karena tidak menyadari keberadaan lelaki itu. Aku hanya bingung nanti siang mau masak apa, balas Winona. Nanti mungkin Mas pulang telat, kamu tidak usah menunggu, jelas Hendra. Kamu lembur lagi? Tidak, hanya ada sedikit masalah saja. Winona mengangguk. Ia terlihat begitu telaten menyiapkan sarapan untuk suaminya. Winona yang dulunya dilayani, sekarang harus melayani lelaki yang bergelar suami. Tapi tentu itu tidak membuat wanita itu mengeluh. Tapi sekarang berbeda dan akan berubah tentunya. Mas, aku ingin bekerja. Boleh tidak? Tanya Winona tiba-tiba, hingga membuat Hendra langsung terbatuk. Kenapa tiba-tiba? Apa uang bulanan yang Mas berikan tidak cukup? Hendra tidak pernah absen memberikan uang bulanan dan uang jajan tentu, di luar uang untuk isi dapur.
Aku hanya ingin punya kegiatan, Mas, ungkap Winona. Sok-sokan mau kerja. Mbak, kalau lulusan SMA pasti susah dapat pekerjaan, cibir Hera, lalu duduk di sebelah Hendra. Kamu jangan Winona menatap mata. Sang suami mengisyaratkan lelaki itu agar tidak buka suara. Hanya Hendra yang tahu jika Winona lulusan S3 dari universitas luar negeri terbaik. Wanita itu hanya merendah di depan keluarga suaminya untuk tahu apa ia dihargai atau tidak. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Masih penuh misteri, masih belum terpecahkan kiranya siapa sosok Winona ini. Kayaknya masih misteri ya teman. Penasaran? Jangan lupa untuk terus update, terus mengikuti jalan cerita ini karena banyak sekali plot twist. Oke, banyak sekali plot twist di cerita ini. Oke, jangan lupa juga subscribe dan like. Sampai berjumpa di bab 3. Bye.